Selamat datang semuanya, bersama saya Nahda Nabila. Beberapa menit ke depan, kita akan menelisik lebih dalam mengenai salah satu laboratorium yang ada di program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di depan gedung P Telkom University Bandung. Di gedung P Telkom University ini, ada suatu ruangan yang membuat saya penasaran dan cukup tertarik untuk melihat ke dalamnya. Ternyata ada laboratorium yang sangat menarik, yaitu laboratorium nanosatelit. Halo, sore. Oh iya, aku Rifan. Kita silakan masuk. Untuk lab nanosatelit itu sendiri terletak di mana aja sih? Oke, untuk lokasi kami itu ada di gedung P, lantai 4, ruang 5 dan ruang 6. Kebetulan ini kita lagi di ruang 6. Ruangan ini kita gunakan buat berdiskusi, rapat, dan melakukan hal-hal di luar job teknis seperti itu. Kayak di sini ada PC bisa digunakan untuk entertainment maupun pekerjaan di lab. Itu sih untuk ruangan ini. Wah, di sini ada beberapa penghargaan nih. Boleh nggak sih dijelaskan sedikit tentang penghargaan yang ada di atas meja ini? Oke, untuk penghargaan yang ada di atas meja ini, kita juga aktif dalam kompetisi internasional maupun nasional. Di sini ada International CubeSat and Mission Contest, itu kita mendapatkan Recognition Award. Lalu di sini ada AppSat Hackathon tahun 2023, kita masuk nominasi top 3. Selain itu kita di nasional mengikuti PIMNAS, lalu Combat, itu kompetisi muatan balon antariksa. Selain kita mengikuti kompetisi, kita juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di himpunan, seperti itu. Wah, keren sekali ya. Gimana sih cara kalian bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan sebanyak ini? Nah, untuk lanjutnya kita mungkin cek aja kali ya ruangan sebelah kita. Oke, boleh. Nah, kita udah nyampe nih di ruangan kerja lab nanosatelit. Untuk ruangan ini bakal dijelasin sama teman saya. Oh, halo, Halo, Nahda. Rafli. Nah, mungkin dari situ aja kali ya, yang tempat lagi Oke, nyalder. boleh. Nah, mungkin kita bisa jelasin dari sini nih. Ini yang pertama nih ada tempat nyolder. Nah, di sini biasanya asisten melakukan penyolderan terhadap bos. Ada solder uap, ada juga solder biasa. Nah, yang ini komponen-komponennya ada 2 tempat. Di sini satu yang kalau bornya beneran kayak yang lebih sulit dari biasanya dilakukan penyolderan di sini. Kalau yang untuk lebih sederhananya di sini. Jadi kami menyediakan 2 tempat untuk menyolder bagi asisten. Kemudian juga ada tempat penyimpanannya juga nih. Untuk penyimpanan di sini, boardnya juga di sini. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke situ tuh mungkin untuk melihat item-item yang lebih untuk membongkar-bongkar alatnya. Oke, Kita boleh. langsung ke situ Kita aja. langsung ke sana ya. Oke. Di sini kan ada beberapa toolbox nih. Nah, kita ambil contoh buat yang struktur aja. Dan di sini ada bautnya yang buat struktur. Jadi tuh tools yang ada di box ini biasanya digunakan untuk merakit struktur, ngebongkar struktur. Nah, kemudian kita lanjut nih ke mesin 3D printing. Nah, mesin 3D printing ini kita pakai biasanya tuh kan struktur didesain di software ya biasanya. Sebelum dicetak menjadi bahan yang kayak yang metal gini, nah kita bikinnya seperti ini dulu, lebih ke plastik. Seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup baik bentukan struktur dan sudah cukup kuat, baru kita bikin cetakan yang tes getar dulu di sini nih. Ini ada alatnya untuk melakukan tes getar. Nah, mungkin untuk selanjutnya buat ngejelasin apa aja yang kita lakuin di lab, mungkin kita bisa lanjut ke situ. Oke, boleh kita pindah ke sana. Oke. Nah, kalau yang di sini ada alat apa aja nih, Kak? Nah, ini yang di belakang ini salah satu dari komponen nano. Nah, ini sifatnya masih prototipe. Nah, ini ada contohnya nih buat prototipe struktur. Sebelumnya kan tadi dijelasin di sana. Itu tuh dicetak menggunakan plastik dulu. Setelah dicek getar, baru kita cetak menggunakan aluminium dengan tipe 77.
Wah, menarik sekali ya. Kalau misalnya alat yang ada di belakang kakak ini ada apa? Kalau antena yang ini tuh merupakan salah satu dari komponen yang proyek kita itu namanya satelit kaca. Dia tuh tugasnya buat ngedeteksi satelit. Nah, ngomong-ngomong tentang project nih kak, Hmm. untuk sekarang kakak sedang mengerjakan project apa sih? Proyek di lab kita tuh ada 4, tapi yang beneran dikerjain dan ongoing sekarang tuh ada 2, ada nanosatelit dan picosatelit. Untuk spesifik pengerjaannya sendiri itu apa aja sih kak? Oke, kita mulai dari Pico dulu. Pico dulu nih. Kalau Pico itu mereka sekarang lagi kerja angkatan 23. Mereka lagi ngedesain struktur di software, kemudian mereka juga lagi ngebikin board. Nah, boardnya itu terdiri dari beberapa pilot. Dan juga mereka juga ngedesain si solar panel yang soalnya si Pico ini ukurannya setengah dari si nanosatelit. Untuk durasi pengerjaan project ini sendiri itu berapa lama? Untuk durasinya tuh kita punya harapan tahun depan tuh prototipenya udah jadi. Tadi kakak udah jelasin tentang Pico nih kak. Kalau yang nano gimana? Kalau nano tuh sebenarnya kalau nano ini kan udah long time project. Jadi itu kalau sekarang sebenarnya kita cuma buat ngecek apakah si strukturnya, contoh di struktur aja. Kalau struktur itu per 2 minggu kita bongkar, kita cek apakah strukturnya udah mengalami kerusakan atau belum. Kemudian board juga kita cek melewati software apakah boardnya itu masih berjalan dengan baik atau tidak. Wah, menarik banget ya. Aku boleh tahu nggak sih kenapa kakak bisa tertarik dengan laboratorium nanosatelit ini? Kalau itu sebenarnya semenjak aku SMA sih. Kebetulan aku SMA tuh tertarik dengan luar angkasa. Kalau mau lucunya sebenarnya karena ini game sebenarnya aku masuk ke sini. Gimana kakak ceritanya? Aku sempet main game tuh yang bertemakan satelit luar angkasa gitu. Jadi karena nih satelit bisa gini nih, bisa ngerombak sendiri, ngemisah sendiri otomatis tanpa ada resource yang keluar. Jadi karena tertarik dengan itu saya masuk. Baik. Selama kakak berada di sini boleh nggak sih aku tanya apa sih tantangan atau kendala kakak selama kakak berada di lab ini? Kalau tantangan sendiri tuh pasti jadwal, karena tuh kita kan lab research ya, itu jadwalnya kadang seminggu pasti ada progress report. Jadi tuh otomatis kita sebagai asisten jadwalnya harus teratur. Jadi ya lebih ke jadwal sih sebenarnya tantangannya sendiri. Jadi solusinya adalah kakak berusaha untuk mengatur jadwal. Ya, lebih ngatur jadwalnya. Oke. Menarik sekali ya. Kalau misalnya aku ingin masuk ke lab ini gimana sih caranya kak? Caranya ya nggak ada syarat-syarat khusus sih. Sebenarnya kita kalau menerima asisten tuh pasti kita ajarin dari nol. Misal aku tertarik nih di bidang struktur, nanti kita asisten yang ngerti di bidang struktur atau yang ngerti di bidang softwarenya, kamu udah proses di magang nih, pasti kita ajarin lagi dari nol. Atau nanti kalau emang dari tutorial, dari cara kita ngajarinnya kurang nangkep si calon asistennya, kita akan memberikan itu dalam suatu bentuk video tutorial. Oke. Boleh nggak disebutin benefit-benefit apa aja sih yang bakal didapetin kalau misalnya bergabung ke lab nanosatelit ini? Oke. Nah, kebetulan kan aku juga S1 teknik telekomunikasi ya. Nah, untuk benefitnya sendiri tuh kalau kita masuk contoh nih buat maba-maba yang baru, maba 24, nah maba 2024. Nah, itu nanti mereka tuh udah bisa basic-basicnya aja itu belajar kayak Syscom, antena juga. Kalau di softwarenya itu kayak CST yang bakal dipelajarin di semester 6. Mungkin itu sih. Wah, ada banyak sekali ya matkul yang bisa berhubungan dengan materi yang ada di lab ini. Gimana sih caranya untuk orang-orang di luar sana untuk bisa masuk ke lab nanosatelit ini? Sebenarnya kita nggak ada syarat-syarat khusus, tapi bagi kalian yang tertarik buat daftar ke lab kita, itu stay tune aja, liatin pantauan IG kita aja. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan ngelakuin open recruitment buat asisten baru. Ya, berarti ditunggu aja ya. Ya, ditunggu aja sih. Bisa dilihat di IG sih. Baik, udah banyak banget nih ilmu yang udah aku dapetin dari perbincangan kita, dimulai dari tadi ada antena Pico, ada antena nano. Aku mau ngucapin terima kasih banget untuk waktu dan kesempatan yang udah kakak berikan ke aku. iSatellite Society, Salam mengangkasa.